Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Lestari M. Adi Basyah telah melaksanakan ujian sidang terbuka dengan judul disertasi saya efektivitas jenis promosi Rhizobacteria terhadap peningkatan jumlah nodul akar dan fiksasi nitrogen pada kultivar kacang hijau. Harapan saya setelah penelitian ini selesai, mengharapkan peneliti berikut melakukan penelitian lapangan dan mencari bagaimana isolat murni dalam aplikasi kepada kultivar kacang hijau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak tim penguji yang saya hormati, Ibu Promopenda yang berbahagia beserta keluarga. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kegiatan dan kesempatan dan berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti ujian promosi doktor atas nama Lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, tim penguji sudah lengkap, maka saya menyatakan dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sidang ujian promosi doktor atas nama Lestari MP Adi Basyah saya nyatakan dimulai. Selanjutnya saya mempersilakan promotor, Saudara Promopenda, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi Doktoral Bapak Profesor Insinyur Rusdi MK MSD PhD, yang saya hormati Bapak Sekretaris Profesor Dr. Insinyur Masyantara, yang saya hormati penguji eksternal Bapak Dr. Insinyur Alis Aksal MP, yang saya hormati penguji internal Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Rahman MP, Bapak Dr. Insinyur Nengah Kudeta MKes, Kudera MKes, Bapak Dr. Insinyur Henry Padus selaku penguji dan selaku tim promotor, dan juga menjadi penguji pada hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Wahyudin Hasan MP dan Dr. Astija Netrandes Astija MSc PhD. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan
semangat dan dengan niat yang tulus untuk datang memenuhi undangan Direktur Pasca Sarjana. Tentu semua ini adalah berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi hal yang wajib bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat itu semua. Bapak Ketua, Sekretaris dan tim penguji yang saya banggakan, perkenankan saya selaku promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik sekaligus sukacita yang dialami oleh Saudari Promopenda Lestari MP Alibasha. Disertasi atau penelitian yang dilakukan oleh Promopenda ini berjudul Efektivitas Jenis Plant Growth Promoting Bifidobacteria atau PEBR terhadap peningkatan jumlah nodul akar dan fiksasi nitrogen pada kultivar kacang hijau atau Vignalia. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa rentan waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Promopenda ini terbilang cukup lama dan cukup panjang, dan di dalamnya banyak suka dukanya. Berawal dari proses diskusi panjang berkaitan dengan judul yang diajukan sekaligus pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Promopenda itu melalui diskusi yang panjang. Berawal dari kami selaku promotor, waktu itu saya selaku promotor, dan yang bertindak sebagai co-promotor waktu itu adalah Bapak Dr. Bahrudin dan Dr. Sarjan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saudara kita, sahabat kita, Dr. Sarjan dipanggil Yang Maha Kuasa. Tentu kepergian beliau secara pribadi akan membawa sukacita bagi suka duka dari Promopenda ini, karena pikiran, saran, dan masukan dari almarhum ini cukup banyak, sehingga waktu itu terjadilah stagnasi. Promopenda ini menjadi kehilangan co-promotor, dan tentu agak susah untuk bergerak, karena waktu itu memang saya mengamanahkan kepada almarhum untuk mengawal pelaksanaan penelitian saudara Promopenda ini, karena almarhum Dr. Sarjan ini satu rumah di program studi biologi dengan Promopenda. Untung saja pada saat yang dibutuhkan Bapak Dr. Astija selesai menyelesaikan studinya S3 di Australia. Olehnya itu beliau dengan senang hati mengambil alih peran dari almarhum Dr. Sarjan. Kemudian di saat-saat pelaksanaan penelitian ini dan kemungkinannya waktu itu sudah akan menyelesaikan penelitian,
memberikan lagi cobaan kepada kita di Sulawesi Tengah. Terjadilah gempa. Gempa ini bukan cuma menyebabkan korban manusia, korban bangunan, termasuk juga Ibu Lestari ini Promobenda merasakan itu. Penelitian sudah jalan, data sementara dikumpulkan, terjadilah gempa. Akhirnya waktu itu buyarlah harapan dari saudari Promobenda ini. Untungnya kami selaku promotor tentu akan melakukan penyesuaian dengan pertimbangan bahwa Ibu Lestari ini cita-citanya harus terwujud, harus tercapai. Itulah sebabnya mungkin di dalam penulisan ini ada hal-hal yang belum terjawab. Tentu itu bagian dari proses panjang tadi dengan terjadinya beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Ibu Lestari. Tentu saya harus menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan keteguhan dan ketegaran Ibu Lestari ini, maka disertasi ini bisa jadi. Dan inilah barangkali makna yang diberikan oleh orang tua dari Promobenda, Ibu Lestari, memberi nama Lestari. Berarti Lestari ini namanya bukan cuma sekedar nama. Dia memaknai itu bahwa dia harus tegar, dan itu terbukti bahwa apa yang dirasakan dan dialami Ibu Lestari ini selama proses pendidikan ini, dia tetap tegar, sehingga Lestarinya ini melekat juga kepada sikap dan keteguhan hati dari Ibu Lestari, bahwa cita-cita itu jangan terhenti hanya karena adanya cobaan, adanya kendala yang dihadapi oleh Ibu Lestari. Saya kira tidak perlu saya sampaikan biografi dari Ibu Lestari, karena Ibu ini menjadi keluarga besar saudara kita yang ada di Universitas Tadulako yang bertugas di FKIP, Program Studi Biologi. Bapak Ketua, Sekretaris, dan tim penguji yang saya hormati, tentu selaku promotor dan co-promotor menyampaikan bahwa secara akademik, secara ilmiah, apa yang ditulis oleh saudara Promobenda adalah bagian akumulasi dari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh kami semua, sehingga kami bertiga dan ditambah dengan Promobenda secara akademik bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis, bahwa data yang diambil itu memang murni adalah hasil jerih payah dari saudara Promobenda melakukan penelitian sehingga muncullah data yang ada dalam tulisan itu. Dan tentu tulisan-tulisan yang Ibu Lestari lakukan, tulis itu adalah hasil pemikiran dia, dan tentu kami juga menyepakati. Insya Allah secara akademik apa yang ditulis ini kami bisa pertanggungjawabkan. Kami bisa yakin bahwa tidak ada unsur plagiarisme yang ada di dalam tulisan ini. Data yang diambil murni adalah data yang dihasilkan oleh saudari Promobenda. Bahwa kalau ada hal-hal yang di dalam tulisan ini ada
itu menjadi hal yang bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian bahwa di kemudian hari mungkin saja ada tulisan-tulisan yang kelalaian dari Ibu Lestari tidak mencantumkan siapa penulisnya dalam citasi itu hal yang biasa, bahwa tidak ada unsur kesengajaan kalau toh ada. Olehnya itu kami bertiga, saya Profesor Mahfud, kemudian Dr. Bahrudin dan Dr. Andes Astija MSc menjamin bahwa apa yang ditulis Ibu Lestari ini adalah hasil pemikiran Ibu Lestari dan kami setujui. Dan secara regulasi Ibu Lestari ini walaupun belum terbit di jurnal internasional, tetapi sudah dalam proses untuk disubmit. Jangan sampai hanya karena proses publikasian dari saudari ini bisa terhambat. Kami bertanggung jawab untuk itu semua, bahwa insya Allah Ibu Lestari akan mempublikasikan disertasi ini di jurnal internasional. Itulah barangkali yang saya sampaikan kepada Bapak Ketua, Sekretaris, dan tim penguji pada hari ini, bahwa kami menjamin apa yang ada dalam disertasi ini, bahwa kalau ada yang tidak dijawab oleh Ibu Lestari itu adalah tanggung jawab pribadi dari saudari Ibu Lestari. Demikian barangkali Pak Ketua, dan hasil kesepakatan saya serahkan kepada Ketua. Pak Ketua, apakah ini layak untuk diuji atau tidak? Sebelumnya saya serahkan kepada Ketua Sidang Promosi. Demikian. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka pertanggungjawaban akademik yang telah disampaikan tadi Ketua Tim Promotor kami terima. Selanjutnya kami akan melangkah pada tahapan-tahapan berikutnya pada pagi hari ini. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian efektivitas jenis plant growth promoting Rhizobacteria terhadap peningkatan jumlah nodul, akar, dan fiksasi nitrogen pada kultivar kacang hijau. Dan kami mempersilakan saudara sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1452 garing UN 28.4 garing KM garing 2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Tadulako membaca usulan koordinator program studi ilmu pertanian tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Lestari MP Alibasa, stambuk E203-15013, program studi Doktor Ilmu Pertanian, judul disertasi efektivitas jenis plant growth promoting Rhizobacteria atau RGPL terhadap peningkatan jumlah nodul akar dan fiksasi nitrogen pada kultivar kacang hijau Vigna radiata. Panitia pelaksana pertama, Profesor Insinyur Rusdi, Master Agriculture Science PhD sebagai ketua, Profesor Dr. Ibsen Madiantara sebagai sekretaris,
Dr. Insinyur Aris Aksara MP sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP sebagai penguji internal, Dr. Inengah Kundra MKes sebagai penguji anggota, Dr. Insinyur Henry Barus MSc sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP IPM Asset Engineering sebagai penguji anggota, Dr. Insinyur Bahrudin Hasan MP sebagai penguji anggota, dan kesembilan Dr. Anus Astija MSc PhD sebagai penguji anggota. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku yaitu mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Saudara pemohon Pemda untuk memaparkan hasil penelitian, karena yang hadir di sini sudah membaca disertasi pemohon Pemda, maka dimohon menyampaikan hal-hal yang penting, terutama pada saat seminar hasil dan ujian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Insinyur Rusdi Master Agriculture Science PhD. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Aris Aksara MP. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Henry Barus MSc. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Inengah Kundra MKes. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP IPM Asset Engineering. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Bahrudin Haji Hasan MP. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Anus Astija MSc PhD. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena hanya izinnya lah kita hadir saat ini dalam pelaksanaan sidang ujian terbuka. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya dan para pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, izinkan saya memaparkan ringkasan hasil penelitian saya dengan judul efektivitas jenis plant growth promoting Rhizobacteria PJPR terhadap peningkatan jumlah nodu akar dan fiksasi nitrogen pada kultivar kacang hijau Vigna radiata R. Adapun latar belakang, pertama, tingginya permintaan komoditas kacang hijau. Kedua, pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan produktivitas kacang hijau. Ketiga, teknik budidaya konvensional masih menjadi kendala peningkatan produksi. 4. PJPR sebagai pendukung pencapaian produksi. Keunggulan PJPR. PJPR dapat meningkatkan kadar mineral dan fiksasi N, meningkatkan toleransi terhadap cekaman lingkungan sebagai biofertilizer, agen biokontrol. Rhizobio pada PJPR dapat bersimbiosis dengan akar tanaman inang, dapat menyuburkan tanah, dan dapat membentuk nodul akar pada tanaman legum. PJPR dapat melindungi tanaman dari patogen sebagai mikrobia tanah pada akar. PJPR berfungsi sebagai biostimulan, mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai jenis pengatur zat tumbuh. Untuk rumusan masalah pertama, bagaimana signifikansi perbedaan jumlah nodul akar, kualitas dan fiksasi N dari kultivar kacang hijau yang berbeda.
Kedua, bagaimana signifikansi perbedaan jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N dari kultivar kacang hijau yang diperlakukan dengan jenis PJPR yang berbeda. Manakah kombinasi kultivar kacang hijau dan jenis PJPR yang efektif terhadap jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N? Tujuan penelitian: pertama, mengetahui signifikansi perbedaan jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N dari kultivar kacang hijau yang berbeda. Mengetahui signifikansi jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N dari kultivar kacang hijau yang diperlakukan dengan jenis PJPR yang berbeda. Mengetahui kombinasi kultivar kacang hijau dan jenis PJPR yang efektif terhadap jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N. Manfaat penelitian: pertama, memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan bioteknologi. Kemudian mendapatkan jenis PJPR yang efektif, memfiksasi N pada kultivar kacang hijau. Kemudian mendapatkan jenis PJPR yang efektif, menginfeksi kultivar kacang hijau dalam peningkatan jumlah nodul akar. Kerangka pikir: pertama, permintaan komoditas kacang hijau terus meningkat setiap tahun seiring pertambahan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan jumlah produksi. Kedua, pemanfaatan PJPR menjadi salah satu alternatif membantu peningkatan produksi kacang hijau dengan keunggulannya. Berikut, perlu melakukan seleksi kultivar dari PJPR yang sesuai yang dapat bersinergi dengan baik pada tanaman kacang hijau dalam mencapai hasilan optimal. Hipotesis: ada perbedaan jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N dari kultivar yang berbeda. Ada perbedaan jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N dari kultivar yang diperlakukan dengan jenis PJPR yang berbeda. Terdapat kombinasi kultivar dan jenis PJPR terhadap jumlah nodul akar, kualitas, dan fiksasi N. Kebaruan: hasil penelitian terdahulu belum melaporkan tentang efek bahan PJPR yang diuji secara tunggal pada kultivar kacang hijau dalam peningkatan jumlah nodul akar dan fiksasi N. Penelitian terdahulu juga belum mendapatkan jenis PJPR yang berkesesuaian bersinergi dengan baik pada jenis kultivar kacang hijau dalam pembinaan akar dan fiksasi N. Waktu dan tempat penelitian: penelitian ini dilakukan di Greenhouse, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Biologi. Kemudian jenis penelitian adalah penelitian eksperimental dengan metode desain rancangan acak lengkap. Perlakuan pada percobaan ini adalah kombinasi dua faktor, yaitu faktor kultivar kacang hijau yang di atas 3 taraf dan PJPR dari atas 3 taraf. Kultivar kacang hijau, kultivar Vima 1, Vima 2, dan Vima 3. PJPR, tanpa PJPR, PJPR akar bambu, PJPR akar kacang hijau, dan PJPR akar putri malu. Ya. Metode penelitian meliputi penyiapan media tanam, kemudian sortir bahan PJPR, kemudian pembuatan biakan PJPR dan pembuatan biang PJPR. Kemudian pengamatan meliputi pengukuran kualitas nodul akar, menghitung jumlah nodul akar, kemudian mengukur fiksasi nitrogen. Hasil dan pembahasan jumlah bintil akar. Pada tabel 4.1 tanpa perlakuan PJPR yang tertinggi yakni kultivar Vima 1. Pada tabel 4.3 dengan pemberian PJPR yang tertinggi adalah PJPR akar putri malu. Tabel 4.5 kombinasi kultivar dan PJPR yang tertinggi yakni kombinasi kultivar Vima 3 dan PJPR akar putri malu. Uji lanjut jumlah bintil akar. Analisis interaksi kultivar dan PJPR terhadap jumlah bintil akar memiliki pengaruh sangat nyata terhadap jumlah bintil akar pada umur 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam. Sedangkan umur lainnya berpengaruh tidak nyata. Kultivar Vima 1, Vima 2, Vima 3 yang tidak diinokulasi PJPR menghasilkan jumlah bintil akar yang lebih sedikit dibanding perlakuan yang diberi PJPR
dan berbeda nyata. Pemberian PJPR berbeda menghasilkan respon berbeda terhadap jumlah bintil akar yang terbentuk. Penggunaan kultivar 53 menghasilkan jumlah bintil akar tertinggi dibanding kultivar yang lain. Diameter bintil akar ukuran besar. Pada gambar 4.7 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi yakni kultivar 53. Pada gambar 4.9 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi adalah PJPR akar putri malu. Gambar 4.11 kombinasi PJPR dan kultivar, yang tertinggi adalah kultivar 53 dan PJPR akar putri malu. Diameter bintil akar berukuran kecil. Pada gambar 4.13 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi yakni kultivar 52. Pada gambar 4.15 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi adalah PJPR akar putri malu. Gambar 4.17 kombinasi PJPR dan kultivar, yang tertinggi yakni kultivar 53 dan PJPR akar putri malu. Kualitas bintil akar berdasarkan absorbansi warna pada gelombang 490 nanometer. Gambar 4.19 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi yakni kultivar 53. Pada gambar 4.21 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi yakni PJPR akar putri malu. Kombinasi PJPR dan kultivar, yang tertinggi yakni pada kombinasi kultivar 53 dan PJPR akar putri malu. Gambar kualitas bintil akar berdasarkan absorbansi warna pada panjang gelombang 500 nanometer. Gambar 4.25 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi yakni kultivar 52. Gambar 4.21 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi yakni PJPR akar putri malu. Kemudian gambar 4.29 kombinasi PJPR dan kultivar, yang tertinggi yakni kombinasi kultivar 53 dan PJPR akar putri malu. Kualitas bintil akar berdasarkan absorbansi warna pada gelombang 600 nanometer. Gambar 4.31 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi yakni kultivar 52. Gambar 4.33 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi yakni PJPR akar putri malu. Kemudian kombinasi PJPR dan kultivar yakni yang tertinggi pada kombinasi kultivar 53 dan PJPR akar putri malu. Uji fiksasi nitrogen berdasarkan kultivar dan PJPR. Gambar 4.37 tanpa pemberian PJPR, yang tertinggi kultivar 51. Gambar 4.38 dengan pemberian PJPR, yang tertinggi PJPR akar bambu. Kemudian pada gambar 4.39 kombinasi PJPR, yaitu yang tertinggi kultivar 51 dan PJPR akar bambu. Masuk pada kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, jumlah bintil akar berdasarkan kultivar menunjukkan hasil berbeda tidak signifikan, yang berarti jumlah bintil akar hampir sama pada semua kultivar. Begitupun pada diameter bintil akar, kualitas bintil akar, dan fiksasi N. Kemudian, kedua, jumlah bintil akar berdasarkan jenis PJPR menunjukkan perbedaan yang signifikan, yakni pada perlakuan PJPR akar putri malu memiliki jumlah bintil akar terbanyak, sedangkan diameter bintil akar dan kualitas bintil akar menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan perlakuan PJPR akar putri malu yang memiliki nilai tertinggi. Berbeda pada uji fiksasi N, tampak perlakuan akar bambu memiliki nilai tertinggi. 3. Interaksi kultivar dan jenis PJPR pada jumlah bintil akar tampak berbeda signifikan, dengan masing-masing kultivar memiliki satu jenis PJPR yang meningkatkan jumlah bintil akar, yaitu pada kultivar cuma satu meningkat dengan PJPR akar bambu, kultivar 52 meningkat dengan PJPR akar kacang hijau, dan kultivar 53 meningkat dengan PJPR akar putri malu. Hasil yang sama juga tampak pada diameter bintil akar, kualitas bintil akar maupun fiksasi N. Walaupun pada variabel tersebut menunjukkan
berbeda tidak signifikan. 4. Secara keseluruhan, kombinasi interaksi kultivar dan jenis PJPR yang meningkatkan variabel pertumbuhan, yakni pada perlakuan kultivar 51 perlakuan kultivar 53 dan PJPR akar Putri Malu. Saran pertama, menggunakan variasi konsentrasi PJPR pada penelitian lanjutan untuk mendapatkan takaran efektif terhadap jumlah, kualitas, modul akar, dan fiksasi N pada kultivar kacang hijau. Kemudian melakukan penelitian ini di aplikasi lapangan. Dan 3. Melakukan identifikasi jenis rhizodium secara spesifik pada penelitian lanjutan sebagai isolat unggul. Demikian. Pertanyaan dan saran dari para tim penguji untuk Promopenda. Kesempatan yang pertama saya mempersilakan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Aris Askara MP. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, syukurillah, wa quwata illa billahi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Tim Penguji Program Doktoral Bapak Profesor Insinyur Rusdi M.Ag, Sains PhD, Bapak Sekretaris Tim Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Mariantara MP, rekan penguji internal, orang tua saya, guru saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP, promotor beserta anggota promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, TPM Asian Engineering, dan anggota pembimbing lainnya, Bapak-bapak anggota tim penguji, dan seluruh hadirin peserta sidang promosi terbuka yang saya hormati. Selanjutnya kepada Saudara Promovenda Lestari MP dan Lestari MP Halibasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas kesempatan yang diberikan, sebuah kehormatan untuk diundang sebagai penguji eksternal. Semoga memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat dalam hal memberikan komentar pada ujian ini. Baik, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Promovenda yang telah melakukan penelitian tentang PJPR ini. Dan saya kira saya juga ikut prihatin atas segala kendala tadi yang disampaikan oleh Bapak Promotor Bu Lestari, tetap mampu melewati. Kenapa saya memberikan apresiasi khusus? Menurut saya kerja-kerja penelitian berkaitan dengan mikrob ini pada bakteri sama dengan penderitaan yang dialami menghadapi virus COVID-19 ini. Kerja-kerjaan yang menurut saya tidak kelihatan. Jadi
yang pembiakan itu kita tidak melihat makhluk yang kita mau perlakukan. Kita hanya berharap semoga ada bakteri itu yang ikut. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pilihan bagi Ibu Lestari dalam menghadapi tantangan pertaniannya. Kedua, menurut saya kerja-kerjaan bakteri juga selalu diikuti dengan sterilisasi alat dan bahan. Kita selalu bersentuhan dan kontaminasi. Nah, tapi yang lebih penting lagi menurut saya dari hasil penelitian Provenda ini mencoba menemukan bakteri dengan dua fungsi, baik sebagai bersekresi hormon tumbuh dan juga memiliki kemampuan menambah N. Jadi sebuah karya yang luar biasa menurut saya, Ibu Lestari. Nah, selanjutnya saya ingin mengomentari berkaitan dengan kerja-kerja ini, yang masalah kemudian kita hadapikan bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian kita ini, apalagi di tingkat petani. Oleh karena itu, saya ingin minta komentar Ibu Lestari, kira-kira bagaimana strategi atau metode yang Ibu bisa lakukan agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah diaplikasikan oleh petani, yang berkaitan dengan seperti yang Ibu sampaikan bahwa ada 3 kendala berbicara mikrob ini. Pertama, kesesuaian lahannya, lalu kecocokan dengan kultivarnya, dan ada bakteri indigenous, ya, bakteri yang menjadi musuh pendatang, biasanya begitu bilang. Boleh saya mohon izin Pak Ketua untuk meminta komentar langsung. Silakan Bu. Pembelian PJPL ini khususnya di tingkat petani. Kita tahu bahwa Universitas Tadulako ini punya tridharma perguruan tinggi, ya. Ada pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa diaplikasikan ke masyarakat pertama dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana manfaat PJPL ini terhadap tanaman budidaya khususnya. Sosialisasi ini memperkenalkan bagaimana PJPR, akar putri malu, akar kacang hijau, dan akar bambu. Nah, jadi ini diperkenalkan, disosialisasikan. Kemudian juga diberikan pelatihan dengan bagaimana teknik pembuatan, bagaimana memilih bahan, kemudian bagaimana membuat biang dan biakan, dan bagaimana teknik aplikasi lapangan, sehingga mereka benar-benar merasakan bagaimana efek dari pemberian PJPL ini terhadap tanaman budidaya yang mereka usahakan. Ya, gitu. Tetapi kalau memang seperti kondisinya, pertama kita seperti tadi tetap kita melakukan sosialisasi. Kalaupun memang akhirnya mereka punya bawaan seperti itu, tidak mau membuat, mereka ingin yang instan, mungkin kami bisa menyiapkan dengan tentunya sudah dikomersilkan, kira-kira seperti itu. Hasil kejantanan tentu bisa juga meningkatkan pendapatan petani. Ada juga perbaikan gizi, bahkan pertanian berkelanjutan. Menurut saya sangat luas Bu. Nah, bisa Ibu berikan komentar sedikit, kira-kira dalam skala besar atau peran dengan pemerintah apa bisa kira-kira ditempuh untuk, karena menurut saya ini luar biasa perannya Bu terhadap masyarakat petani sama dengan swasta atau pemerintah, sehingga hasil ini benar-benar bisa menjadi pilihan petani, sehingga fungsi ini perbaikan gizi
sidang terima kasih betul-betul dapat, tidak semacam sebagai retorika saja, betul-betul dapat kita capai pada itu. Produksi kacang hijau sekarang itu sesungguhnya sangat rendah. Ya. Petani tentunya atau masyarakat secara umum mungkin ingin mengkonsumsi karena keterbatasannya ini sehingga tidak bisa terpenuhi. Nah, dengan membudidayakan secara besar-besaran dengan teknik yang kita perkenalkan ini, mungkin produksinya akan meningkat sehingga masyarakat yang tadinya susah menjangkau untuk membeli sudah bisa dia siapkan, dia dapatkan. Karena kalau melihat harganya itu dibanding kacang tanah dengan kacang hijau itu pasarannya itu 20.000. Lalu seperti panam lainnya itu cuma berkisar 10.000. Nah, jadi daya beli masyarakat itu minim di sini. Dengan tentunya kalau pemerintah bergerak di sini ada kekuatan, ya, ada kekuatan tingkat kepercayaan lebih tinggi ketika bersentuhan dan kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi pengaruh-pengaruh ini yang kami sangat harapkan sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian kami. Apa ada korelasi antara jumlah nodul dengan menambah tempo ya? Berdasarkan jumlahnya, karena yang terbaik kan akar putri malu jumlah nodulnya, tapi kemampuan menambah akar bambu itu kan bisa berpengaruh terhadap kemampuannya dalam menambah N. Itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwa nodul akar dan kualitasnya ini sangat menentukan jumlah penambatan N. Nah, pada penelitian kami ini bahwa yang tertinggi ternyata pada akar bambu. Ya. Kalau melihat keberadaan perakaran ya daerah rhizosfer pada tumbuhan, pada kacang, pada putri malu dengan akar bambu, sesungguhnya keduanya memiliki mikroba. Ya, misalnya ada Azotobacter, ada Pseudomonas. Ini semua mikroba yang mampu untuk melakukan fiksasi N dari udara langsung digunakan oleh tumbuhan. Akan tetapi pada penelitian kami ternyata yang lebih tinggi di sini adalah akar putri malu. Nah, jadi kami berasumsi bahwa memang pada tumbuhan ini sesungguhnya semua memiliki mikrobia penambat N tadi. Nodul ini apa tidak lebih akrab bintil ya? Ini hanya syarat. Yang kedua, ucapan terima kasih sebagai komentar yang terakhir. Seperti yang sebelumnya, saya melihat bahwa ucapan terima kasih itu untuk suami diletakkan pada urutan yang terakhir. Apakah mungkin dianggap peran suami ini tidak terlalu penting selama pendidikan, termasuk di waktu bencana? Suami tidak. Ucapan terima kasihnya itu hanya betul-betul setelah ayah dan ibu dan suami serta anak-anak, hanya di ujung-ujung, kasihan. Ya, saya menyarankan pada kesempatan ini mungkin diberikan tempat yang lain. Atau ada halaman persembahan lah. Saya yakin bapak atau suaminya banyak membantu pada pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih. Bapak Dr. Insinyur Aris Askara sebagai tidak sebagai peneliti eksternal. Selanjutnya saya mempersilakan yang terhormat Bapak Profesor Dr.
ya, yang bagus. Hal ini tentunya dapat diinformasikan, tadi pertanyaan diinformasikan kepada masyarakat tadi, bahwa penggunaan PGPR ini dapat mengurangi penggunaan pupuk, terutama urea. Menurut saudari Prof. Mendok Polwenda, kira-kira berapa persen kalau kita dengan hasil penelitian yang sudah dapatkan ini bisa mengurangi kebutuhan pupuk yang selama ini katakanlah bahwa dosis rekomendasi yang selama ini bagus. Kalau ini terus dilakukan, bisa tidak perlu lagi kita bergantung terhadap urea. Ini sangat bagus untuk diinformasikan. Saya hanya bisa memperkirakan dengan penelitian begini, dengan seperti ini kita tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak. Pertanyaan pertama. Yang kedua, dapatkah perlakuan ini dipercobakan ataukah diaplikasikan pada jenis tanaman lain? Contohnya misalnya tanaman jagung, ya, apakah bisa memberikan efektivitas yang sama dalam hal menginovasi tadi? Saya mohon penjelasan. Kita memprediksikan bahwa berkisar 75% pemberian PGPR itu bisa menanggulangi penggunaan pupuk di tingkat petani. Kenapa demikian? Karena pemberian PGPR ini setelah diberikan pada tanaman, dia akan melakukan pengkolonian. Jadi dia mengkoloni terus-menerus di sana sehingga dia akan membantu pertumbuhan pada tanaman dan hingga pada pertumbuhan vegetatif dan pada masa produksinya, yang tentunya akan berimbas pada hasil. Kemudian apakah ini bisa diaplikasikan pada tanaman lain? Ya, mungkin di sini bahwa kita tahu bersama penggunaan pupuk N ini sangat tinggi bagi tanaman, baik pada tanaman legum maupun pada tanaman budidaya yang lainnya. Jadi bisa diaplikasikan pada tanaman yang lain. Bapak Dr. Inega Kundera Menkes sebagai penguji anggota yang sebelumnya sebagai pembahas atau penolak selama seminar proposal sampai Ya, salam sejahtera sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Sekretaris, Dewan Penguji, tim promotor yang saya hormati, saudara istimewa, saudara saya, kolega saya dari pendidikan geologi, yang hari ini tadi sudah sampai pada tahap ujian terakhir, Bu, ya. Semoga menambah jumlah doktor di program studi kami di pendidikan geologi. Kemudian teman-teman sekalian yang ikut hadir dalam acara ujian terbuka. Saya sudah banyak kali punya komunikasi dengan Ibu dari proposal sampai saat ini. Saya kira sudah banyak saya bisa mengerti apa yang Ibu tulis dan Ibu kaji di dalam penelitian. Oleh karena itu saya tidak banyak lagi bertanya, ya. Karena kemarin waktu ujian tertutup sudah banyak saya tanya. Cuman satu hal mungkin nanti ada dari penguji eksternal juga menanyakan apa sih prospek ke depan yang Ibu lakukan. Karena penelitian ini masih, menurut saya masih ada sesuatu yang harus dikerjakan sampai menghasilkan sesuatu yang bisa jadi publikasi. Contoh, umpamanya kemarin Ibu belum bisa memperoleh jenis spesies yang ditemukan dari masing-masing media tadi, karena belum ada identifikasi. Nah, seandainya sudah ada identifikasi sampai tingkat jenis, itu sangat luar biasa dan bisa kita kembangkan masing-masing jenis itu untuk dilakukan aplikasi ke tanaman.
pengalaman saya kalau minta maaf kalau di mikrobiologi gitu. Jadi mikrobiologi itulah ilmu yang istilahnya malu disebut ya. Kita tak lihat tapi begitu kita temukan dia munculnya luar biasa. Tapi ketika kita pakai maka bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di manusia. Jadi saya banyak melakukan hal ini sampai menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Mudah-mudahan hasil riset ini juga nanti ke depan Ibu bisa lanjutkan. Jadi kita bantu untuk sampai mendapatkan satu produk yang bisa menjadi komersial gitu, bisa menjadi penjual pupuk organik. Boleh jadi. Ya, jadi substratnya, kemudian nanti kita lihat, kemudian jenis bakterinya yang memang dominan dari bakteri putri malu. Ini memang belum pernah yang lagi. Hanya belum sempat melihat model-model bakterinya, bentuk bakterinya, tapi belum teridentifikasi. Itu yang pertama saya ingin klarifikasi bagaimana nanti Ibu bisa memberikan gambaran kepada kami. Yang kedua mungkin sebagai satu disiplin ilmu, bagaimana sih PGR ini bisa sebagai alat bioremediasi atau sebagai biokontrol ke depan nanti. Jadi tidak hanya sebagai pupuk, bisa sebagai bioremediasi dan biokontrol. Terima kasih, silakan Bu. Tetap memperkenalkan seperti apa PJPR, bagaimana manfaatnya. Lanjutannya, insya Allah bisa dilakukan penelitian untuk melihat isolat murni yang ada pada bahan PJPR, pada bahan PJPR akar putri malu, pada PJPR akar kacang hijau, dan pada PJPR akar bambu. Nah, dari ketiga ini, kalau kita lakukan isolasi, kita akan dapatkan isolat murni dan bisa kita aplikasikan dan kita akan dapatkan mana yang terbaik dari ketiga isolat dari ketiga bahan PJPR ini. Ya, kemudian PJPR ini bisa, apakah bisa untuk bioremediasi dan biostimulan? Ya, bahwa memang PJPR ini sangat membantu pada pertumbuhan tanaman dengan unsur N yang diberikan. Kita tahu bahwa N ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, kemudian dia punya sifat yang gampang terlindung, gampang tercuci. Nah, oleh PJPR ini bisa tercukupkan pada pertumbuhan vegetatif dan generatifnya, ini akan terbantukan dan bermuara pada hasil. Nah, kemudian pada bioremediasi. Bioremediasi di sini kita tahu selama ini petani itu sudah terlalu dimanjakan oleh pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk anorganik yang sangat berdampak buruk pada lingkungan. Nah, dengan pemberian ini dia bisa bersifat, menurut yang saya baca ya, bahwa ini bisa bersifat bioremediasi. Dia bisa membersihkan, tetapi dalam kurun waktu yang lama. Semangat ya. Tadi pagi saya lihat sudah kedinginan Bu ya. Mudah-mudahan sekarang di detik-detik terakhir semangat. Ya, ini hari yang paling indah karena setelah melewati ujian ini setidaknya 4 tahun perjuangan bisa diakhiri dengan baik. Ya. Ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa bakteri ini sesuatu mikroorganisme yang tak terlihat tapi memberikan efek. Dan memang dalam konteks yang dikaji ini adalah PGPR yang sebenarnya masih dalam satu konsorsium, karena kita belum mengenal konsorsium itu ada kumpulan mikroorganisme di dalam, ada bakterinya mungkin, ada protistanya di dalam, ada banjainya. Makanya istilah PGPR juga itu banyak yang waktu sebenarnya selalu sudah ada yang mengatakan PGPM, Plant Growth Promoting Microorganism. Karena kita belum bisa mengidentifikasi mikroorganisme apa yang ada pada daerah risosfer yang hilang. Penelitian ini pada prinsipnya mencoba untuk melihat
memang PGPR atau kalau kita langsung mau lebih kecil, apakah mereka ini bakteri yang misalnya kita mau fokus kepada bakteri yang fiksasi M, apakah mereka bersifat kompatibel atau bersifat spesifik? Apa yang dihasilkan, saya melihat ada hal yang menarik. Tidak dipungkiri lagi, pada percobaan dibandingkan yang dikasih PGPR 1, 2, 3 dan kontrol, jelas bahwa yang tidak dikasih PGPR itu jumlah murunya lebih sedikit dibandingkan yang dikasih PGPR. Jadi di sini jelas bahwa kontribusi PGPR yang diberikan itu memberikan efek positif terhadap pertambahan jumlah penjualan. Nah, yang menarik, setelah dilihat kombinasi-kombinasinya, setiap kultivar itu punya preference, punya kesukaan terhadap asal PGPR yang berbeda, ya. Kalau saya lihat itu ya, misalnya yang F1 dia senangnya dengan PGPR asal akar bambu ya. Nah, tapi kalau yang kultivar apa namanya, yang kedua, Vima 2 itu preferensinya kepada ya, terus yang terakhir yang Vima 3, kultivar Vima 3 preferensi kesukaannya pada PGPR yang Putri Malu ya. Jadi di sini menandakan bahwa disinilah penelitian PGPR ini tidak akan pernah selesai, karena selalu mencari pasangan mana yang paling cocok untuk satu kultivar. Ya kan? Untuk satu kultivar saja dari satu spesies, kalau punya beberapa kultivar dia punya preferensi kesukaan yang berbeda. Ya, inilah yang menjadi menarik. Ya, sama juga hal dengan sekarang dengan COVID-19, apakah vaksin yang ada sekarang ini bisa juga ampuh terhadap varian-varian baru, sama dengan PGPR. Kita katakan Putri Malu terbaik asal dari akar, tapi belum tentu nanti cocok dengan apalagi spesies yang lain. Sehingga ini menjadi tantangan bahwa riset kepada PGPR ini, kalau dari aspek molekuler mereka mencoba, tadi sudah sempat disinggung, bagaimana kalau pada tanaman jagung? Ya tentu saja signal komunikasi antara legum dengan non legum itu berbeda terhadap PGPR. Nah, oleh karena itu ada beberapa riset yang mencoba mencari gen-gen pengendali yang ada pada kelompok tanaman legum yang bisa nanti ditransfer secara genetik material kepada tanaman-tanaman non legum, sehingga dia nanti bisa bersimbiosis dengan kelompok bakteri yang itu satu tahapan yang coba digali. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa peranan mikroorganisme ini untuk mereduksi pemberian pupuk anorganik itu luar biasa. Jadi katakan berapa persen? Bisa 25%. Luar biasa. Jadi cukup 25% saja kasih pupuk urea, 75% serahkan kepada dia. Ya. Jadi berapa banyak bumi ini akan diselamatkan dari emisi gas-gas yang menghasilkan pupuk itu secara anorganik, itu menunjukkan energi yang akan memberikan dampak pada pemanasan global. Ini risetnya ini luar biasa. Oleh karena itu apa yang ibu lakukan ini harus diteruskan. Ya. Jadi kalau baru sampai pada satu proses menunjukkan bahwa asal dari Putri Malu ini ada tendensi memberikan kompatibilitas yang paling baik di antara varian-varian lain, ini perlu terus dilanjutkan lagi. Strateginya yang mungkin ingin saya tanyakan, kira-kira praktisnya tadi sudah ditanyakan, pengembangan ke depan untuk aplikasi PGPR di lapangan ini apa yang menarik sebenarnya? Karena kita sudah tahu manfaatnya kan untuk mereduksi penggunaan pupuk anorganik yang bisa merusak
lingkungan jika dalam kurun waktu yang lama dan sangat. Kira-kira punya strategi lain untuk memfokuskan riset ke PGPR ini sehingga nanti lebih tepat sasaran ke lapangan. Itu saja mungkin. Kalau mungkin masyarakat petani terlalu terbiasa dengan penggunaan yang instan, dan juga ketika kita perkenalkan seperti apa PJPR dan bagaimana membuatnya, mungkin kita buat strategi lain dengan membuat percontohan. Hal ini tentu untuk menarik kepercayaan mereka, karena kadang-kadang petani itu tidak langsung menerima, tapi dia mau lihat bukti. Jadi kalau awalnya kita sosialisasi, lakukan pelatihan, kemudian belum belum sepenuhnya mereka terima, mungkin kita ambil langkah dengan memberi contoh, kayak kebun percontohan seperti itu. Nah, kemudian untuk penelitian lanjutan, bahwa memang pada penelitian kami memang di situ ditemukan ada kesesuaian antara PJPR dan kultivar. Seperti pada PJPR akar bambu dia cocok dengan Prima 1. PJPR akar kacang hijau dia cocok dengan Prima 2, dan begitu juga pada PJPR akar putri malu dia cocok pada Prima 3. Nah, kalaupun ini akan insya Allah dilakukan penelitian lanjutan, mungkin di sini akan kita dapatkan isolat-isolat ini bisa diaplikasikan langsung pada tanaman, dan kita lihat seperti apa hasil pemberian isolat murni ini. Jadi tema panitia presentasi yang saya hormati tim promotor, tim komisi, yang saya hormati dosen penguji eksternal dan internal yang saya banggakan, yang saya hormati para kolega dari saudara Profesor Ibu Mestawati Muslim terus, keluarga dan seluruh dosen yang mendukung Profesor untuk meraih gelar doktor. Luar biasa perjuangannya Ibu Profesor Ibu Lestari. Kuliah di S3 ilmu pertanian ada 10 tahapan yang sudah Ibu lalui. Dengan sabar, menurut promotor, itu berbuat manis sekarang. Tahapannya yang pertama matrikulasi, yang kedua mata kuliah, yang ketiga freelance atau komprehensif sudah dilakukan, yang keempat sidang komisi 1, yang kelima proposal, ujian proposal, yang keenam sidang komisi 2, yang ketujuh seminar hasil penelitian, itu juga berdarah-darah ini. Yang ke-8 sidang komisi 3, yang ke-9 ujian tertutup, dan terakhir ini ujian terbuka adalah langkah ke-10 yang telah dilewat selama kurang lebih 5,5 tahun ya. Itu perjuangan yang luar biasa. Luar biasa. Maka dari itu saya salut atas kesabaran Ibu, di samping sebagai ibu rumah tangga, ibu mendampingi suami, mengasuh anak-anak, juga tidak mau perguruan tinggi yang tetap dilakukan, terutama untuk meraih gelar doktor. Baik dari segi substansi, saya katakan saya tidak mengerti apa yang dibilang organik, tetapi roh dari pendidikan ini saya paham ke situ. Karena dalam tulisan apapun, dalam karya ilmiah apapun, baik itu skripsi, tesis, disertasi, harus mengikuti aturan yang namanya A, B, dan C. A itu A, seni, indah. Jadi tulisan itu memang harus indah. Di samping substansinya udah bagus, harus indah.
Tapi saya dapatkan di sini kayak ada bahasa SMS ini, menulis yang YG, benar ya? Itulah kekeliruan, tidak apa-apa. Boleh biru, tapi nanti diperbaiki. Kemudian dalam satu halaman itu ada tabel, ada gambar diagram Batan, ada garis regresi, macam-macam. Karena yang kedua harus brief, harus ringkas dan singkat. Biasanya kalau ada garis regresi, sudah jangan ada diagram Batan itu panjang. Cukup sebenarnya persamaan regresi, karena di situ akan mengungkapkan intercept dan coefisien dan bias. Kalau yang ketiga harus clear, tuntas. Di sini yang belum tuntas, saya perhatikan. Di bab 2 ada hipotesis. Itu yang ibu ungkapkan adalah hipotesis penelitian. Di bab 3 itu harus ada ujinya, harus diuji itu. Apakah bagaimana terhadap X terhadap Y. Itu harus ada ujinya. Di mana posisi Hanun dan Hasan itu yang belum ada, sehingga bisa dikatakan belum tuntas. Tapi overall luar biasa. Saya dengan 5,5 tahun dengan perjuangan yang terdarah-darah itu merupakan kemauan yang luar biasa sehingga tercapai apa yang didambakan. Ya itu silakan diperhatikan. Dengan kata tulis di sini dan kemudian hipotesisnya, dan insya Allah kami akan perbaiki, termasuk juga ada regresi dengan diagram Batan yang selalu kami. Pertanyaan seperti disampaikan tadi Prof. Made, saya tidak akan mengomentari lagi, hanya barangkali setelah ujian nanti bisa diambil draft disertasi yang memang secara umum ya oke, tapi masih ada kesalahan-kesalahan abstrak, bahasa Inggris dan lain sebagainya perlu direvisi. Nah, jadi kita yakini semua yang hadir di sini bahwa ini penelitian ini sangat menarik, ya, jadi penggunaan DPR ini, dan ini termasuk kalau saya boleh dengar hari ini DPR-nya istilahnya, tetapi yang itu biasalah. Nah, Ibu sudah menyampaikan dalam bentuk tulisan dengan berbagai kesimpulan yang sudah disampaikan dalam bentuk tulisan, itu tidak bisa kita sanggah, ya, karena Ibu sudah mengikuti langkah-langkah itu secara ilmiah, tentu ada metode. Nah, tadi di penguji eksternal sudah menyinggung juga apa harapan. Kemudian Pak Indah Putra juga mirip-mirip. Nah, sekarang pertanyaan saya juga mirip. Dari semua hasil dan Ibu Promopenda telah tulis dalam kesimpulan, dan latar belakangnya itu adalah intinya itu ke peningkatan produksi. Sekalipun dalam penelitian ini tidak mengukur produksi, tetapi ada logika yang bisa kita paham dari mutu dan inti apa dan fiksasi bahwa ada korelasi pada produksi. Nah, kalau saudara Promopenda diminta, ya, jadi sambil sebagai tenaga pengajar, juga sebagai konsultan di pemerintahan, Anda diminta saran, rekomendasi. Apa kira-kira rekomendasi saudara Promopenda? Ya, dari hasil kesimpulannya tadi itu dielaborasi kesimpulan itu untuk pemerintah daerah dalam rangka peningkatan produksi kacang itu saja. Hasil penelitian ini bisa berdampak pada atau berefek pada peningkatan produksi, meskipun kami tidak kaji sampai ke produksinya. Kalau melihat dampak efek dari pemberian PJPR ini memang bermuara pada peningkatan hasil dan tentunya pada produksi. Nah, ini tentunya kami membutuhkan kerjasama baik dari universitas sendiri maupun ke pemerintah. Nah, biasanya kalau sudah instansi yang bergerak
Kalau lembaga yang bergerak ini bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat itu ada. Nah, dari pemerintah tentunya kami di sini memperkenalkan hasil penelitian ini untuk mereka percaya dan yakini bahwa memang ini pantas untuk direspon dan untuk diberi misalnya apresiasi misalnya seperti itu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anggota Romakoda mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Apresiasi yang pertama saya sampaikan kepada Pak Rainer selaku suami dan anak-anak yang luar biasa. Yang kedua kepada Ibu Lestari. Kenapa saya memberikan apresiasi? Karena rentang waktu kegiatan sebagai S3 itu melewati dua peristiwa dahsyat yang luar biasa. Belum selesai gempa 2018, menyusul datang lagi tangki corona yang bulan ini berulang tahun corona ini. Tidak tahu kapan dia berakhir. Tapi dengan peristiwa itu, dorongan dari keluarga luar biasa, tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Sampai hari ini kita sudah bisa sidang atau promosi. Kemudian saya juga memberi apresiasi karena Pak Ibu Lestari sudah meneliti 3 IJBR yang menurut saya satu penemuan atau novelty yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Dan tadi saya menyimak semua penguji memberikan pertanyaan, saran, dan menurut saya sangat representatif, dan nanti boleh carilah yang akan membuat kesimpulan kira-kira langkah-langkah apa, terutama dalam implementasi. Saya kira cukup dari saya berdua. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Sekretaris Sidang, Bapak penguji eksternal, Bapak-bapak penguji internal, dan Bapak promotor serta kolega promotor. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, Ibu Lestari, kebetulan beliau adalah sahabat kolega kami di program studi pendidikan biologi. Mudah-mudahan pada hari ini akan bertambah di program studi pendidikan biologi gelar doktor dari dosen kami. Menyusul sebelumnya adalah Ibu Dr. Mestawati. Alhamdulillah, ini semoga nanti akan menyusul pula sahabat kami Pak Hakim yang pada hari ini juga akan menghadiri. Jadi saya merasa bangga dan juga tertarik dengan penawaran dari Ibu Lestari ketika menggantikan almarhum Dr. Sarjan yang penelitiannya adalah tentang PGPR ini. Ya. Jadi saya sangat menarik temuan ataupun pengetahuan dari yang didapat dari Ibu Lestari ini. Yang pertama, kalau menurut saya yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa PGPR yang memberikan induksi pertumbuhan nodul ataupun bintil akar dari kacang kedelai itu pada putri malu, sementara pada bambu dan pada kacang hijau sendiri itu kurang. Nah, ini ada apa?
Nah, dibandingkan juga dengan kultivar, sesama kultivar, ternyata ini tidak memberikan efek yang signifikan. Nah, ini yang tetapi terjawab pula oleh hasil yang didapatkan dari Ibu Lestari Bulan, bahwa di Putri Malu itu memiliki absorbansi yang tinggi yang didapatkan. Ini apa artinya? Artinya bahwa di Putri Malu ini rhizobium, ya, atau rhizobacteria. Ibu Lestari menggunakannya rhizobacteria, bukan rhizobacterium. Jadi akhiran dengan akhiran A ini menandakan tunggal dan jamaknya bakteri. Jadi tadi disampaikan oleh penguji bahwa apa sesungguhnya bakteri yang ada di situ. Nah, ini belum teridentifikasi sehingga kita bisa menyebut rhizobacteri. Kalau bakterium tentu itu spesies apa yang sudah kita tentukan. Nah, jadi rhizobacteria yang ada pada Putri Malu ini rupanya betah di akar-akar Putri Malu. Apa yang membuat seperti ini? Terjawab absorbansinya bahwa tinggi. Kita tahu bahwa dari hasil penelitian, ya, di satu jurnal ataupun dari satu sumber, bahwa kelompok tumbuhan legum itu memiliki leg hemoglobin. Hemoglobin sama seperti pada manusia, bahwa hemoglobin hem ini mengikat oksigen. Berarti bakteri-bakteri yang ada pada Putri Malu ini betah, suka pada legum atau termasuk ini Putri Malu. Ini berarti bakteri-bakteri yang aerobik. Dan fungsi dari bakteri ini ternyata adalah sebagai penambah nitrogen. Nah, apa sesungguhnya nitrogen yang diperlukan untuk tumbuhan? Kalau C, H, O, unsur-unsur itu bisa dibuat oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Tetapi N ini tidak bisa. Nah, oleh tumbuhan-tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteria yang bisa menambah oksigen menfiksasi N ini sangat berarti bagi tumbuhan yang tanpa dengan menggunakan pupuk nitrogen itu bisa. Karena itu kalau tumbuhan yang tidak bisa memanfaatkan bakteri yang menambah memfiksasi N, maka harus diberikan pupuk N nitrogen dalam bentuk urea. Tetapi untuk tumbuhan-tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteria ini bisa menambah nitrogen sehingga nitrogen itu bisa masuk dalam tumbuhan. Untuk apa semua? Ini ada lain tumbuhan. Kalau karbohidrat bisa dibuat melalui fotosintesis, lemak itu bisa dibuat dari dari karbohidrat ini. Tapi N, unsur N-nya itu yang tidak ada, tidak bisa. Karena itu yang harus diambil oleh tumbuhan, tetapi tidak bisa dalam bentuk nitrogen langsung. Itu harus. Nah, ini yang sebenarnya penting. Jadi untuk protein, untuk asam nukleat itu memerlukan unsur N oleh tumbuhan itu. Nah, ini yang menarik. Ya, karena itu menurut saya bahwa penelitian ini memang perlu dikaji lebih mendalam lagi, ya, tentang tadi bahwa Putri Malu itu bahwa ini mau menggunakan. Tetapi yang menarik lagi bahwa fiksasinya itu adalah kecil. Jadi pada Putri Malu artinya bahwa untuk semua akar-akar itu penambatannya sama, tetapi jumlahnya yang berbeda. Tadi
jumlah dari nodul dari masing-masing akar itu berbeda. Pada putri malu itu akan jauh lebih banyak. Jadi ini akan menginduksi, ya. Ini akan menginduksi. Ini apakah memang sebagai tadi signal, tetapi signal juga apakah signalnya itu transduksi ataukah signal langsung? Nah ini yang perlu kita teliti lagi. Jadi mungkin masih banyak yang masih perlu diteliti, dan saya berharap bahwa mungkin saya dengan Ibu Lestari dan mungkin teman-teman di biologi bisa mengembangkan ini. Bahkan ini bisa menjadi unggulan kita untuk implementasi pada pertanian, bidang pertanian. Ya, sekalipun kita ini adalah bergelut di basic, disiplin ilmu basic, ya, biologi, tetapi dari basic itulah kemudian kita bisa aplikasikan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saran dan pertanyaan, maka tibalah saatnya pada tim penguji untuk mendiskusikan hasil yang dicapai Promopenda selama studi dan penampilan pada hari ini. Untuk itu tidak saya skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tim penguji dan hadirin yang saya hormati, setelah tim melakukan rapat mengenai prestasi yang dicapai oleh Promopenda, maka perkenankanlah saya sebagai ketua tim menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diberikan di bawah disertasi 3,9. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam regenerasi ilmiah diberi nilai 87,72 atau A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi yang dicapai Promopenda, maka IPK menjadi 3,97 dan Promopenda dinyatakan lulus sebagai doktor. 3,97 adalah nilai IPK untuk mendapatkan predikat ini sebagai ujian. Akan tetapi Promopenda menyelesaikan studi membutuhkan waktu 4 tahun 8 bulan 9 hari. Jadi waktu yang ditentukan oleh aturan akademik adalah 3 tahun. Jadi dengan demikian, maka predikat yang bisa dan kita sepakati bersama adalah sangat memuaskan. Apakah saudara Promopenda menerima hasil keputusan dari tim penguji ujian disertasi pada siang hari ini? Kalau begitu silakan maju ke depan untuk menandatangani berita acara bahwa Ibu telah. Ujian doktorat melantik Saudari Lestari MP Alibasha menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Kami ucapkan selamat.